teman-teman. Jadi sesuai dengan janji Mak Butet, setelah Mak Butet dapat vaksin coronavirus ya, janji Mak akan kembali memberikan informasi. Jadi video pertama itu informasi 4 jam setelah Mak dapat vaksinnya ya. Jadi bagaimana keesokan hari. Ini udah hari keempat ya. Hari ini hari Minggu, jadi Mak dapatnya hari Rabu. Kemudian Rabu malam Mak kasih informasinya bahwa sedikit sakit ya di lengan sini ya. Jadi keesokan harinya hari Jumat. Jadi Mak ini ya biasalah bandel kan. Jadi Mak tidak ada ambil cuti, tidak ada ambil hari off. Jadi Mak langsung turun kerja aja ya. Jadi hari Jumat pagi-pagi Mak masuk kerja, jadi shift Mak itu dimulai jam 7 pagi. Jadi persiapan ya, masak full English breakfast ya. Jadi kebetulan pas Mak masuk itu kita ada 2 chef ya. Chef yang satu dia terlambat, dia datangnya jam 8. Jadi Mak pikir sementara breakfast itu udah harus selesai jam 8:10 itu udah harus selesai. Jadi Mak pikir, dan setelah disuntik ya, besok paginya hari Jumat pagi itu bangun tidur, tangan Mak ini sudah seperti si unyil, nggak bisa diangkat begitu, nggak bisa, cuman bisa lengket di badan, maju ke depan dikit, maju ke belakang dikit, cuman itu aja. Digerakkan, kalau misalnya mau mematikan keran ya, tangan nggak bisa dijulurkan begitu, tidak bisa. Ini sakit ya. Sakitnya sampai ke sini. Jadi nasihat Mak ya, terutama bagi yang tinggal di luar negeri ya, secara kita di rumah tidak ada ART ya, dan anggota keluarga rumah juga tidak banyak, tetangga juga tidak banyak menolong ya. Jadi sebaiknya persiapan pertama ya, sebelum suntik ini rambut dicuci dulu ya, soalnya besoknya nggak bisa lagi itu, tangan kita berat ya. Kemudian bagi yang punya bayi itu diatur lah, entah suami entah ada keluarga yang datang mengurus bayi. Kalau punya bayi 2 tahunan gitu juga masih perlu digendong-gendong ya. Soalnya kalau dapat efek seperti Mak gitu ya, tangannya sakit dah nggak bisa lagi ngurus. Jadi Mak sampai biasa Mak suka cuci rambut tiap hari ya, karena chef itu kan personal hygiene tuh penting sekali ya. Jadi besoknya Mak udah gak sanggup cuci rambut itu karena tangan udah gak bisa diangkat. Nah jadi Mak masuk kerja, jadi chef satu lagi nggak datang. Jadi Mak pikir bolos lah, palingan juga terlambat ya. Terlambat orang cuman aku sendirian, nggak bisa dipaksa kan. Jadi Mak bekerja dengan satu tangan. Tapi begitupun namanya naluri kita ya, kita tidak suka terlambat ya, kita tidak suka menyusahkan orang ya. Jadi Mak berusaha bekerja cepat gitu ya. Jadi kalau kita bekerja sendirian, Mak memasak untuk kapasitas 100 orang ya, itu pastinya lelah ya. Jadi mana dapurnya besar, jalan sana sini kan habis nafas gitu loh ya. Jadi kemudian begitu jam 8 chef yang lain datang sih, tapi Mak udah mulai merasa capek. Jadi begitu selesai masak breakfast itu, kita lanjut masak makan siang. Jadi waktu masak makan siang itu Mak udah mulai rasanya gimana gitu ya. Waktu paginya cuman ini aja yang sakit ya. Jadi ini Mak udah mulai merasa ini tangan nih di joint ini ya, udah pada mulai pegel-pegel gitu, mulai terasa sakit ya. Jadi Mak pikir karena pagi itu terlalu ini ya, cepet kerjanya dipaksa gitu ya. Nah jadi pas kebetulan hari itu kita ada delivery. Jadi pas ada delivery itu, ini kan lagi musim dingin di sini, pintu dibuka besar-besar. Jadi biasanya kalau misalnya udara dingin, kalau Mak menghirup udara dingin itu suka agak-agak chesty gitu ya, agak dada itu agak ini sesak gitu ya. Naturalnya memang begitu, karena Mak kan dari Indonesia ya, dan Mak itu badannya sensitif sekali. Jadi biasanya kalau ada delivery buka pintu begitu, biasanya chef lain suruh Mak kau ke tempat hangat aja, ruangan lain, tunggu selesai itu baru kau kemari.
Tapi pas hari itu chefnya cuma 2, biasa 3 ya. Jadi cuma 2. Jadi kalau mak pakai ngungsi-ngungsi lagi, sementara chef yang lain mesti ngatur itu ditaruh di tempatnya yang delivery itu ya. Jadi mak ya pakai common sense lah, ada jangan kayak gimana manja-manja kali ya. Jadi mak tahankan dinginnya, tahankan. Terus mak nyambung lah persiapan untuk masak makan siang ya. Jadi sesaat kemudian memang pintu udah ditutup. Jadi naturalnya mak ini tekanan darah mak itu selalu rendah. Nah, jadi bagi yang tekanan darahnya rendah itu ini yang mesti diperhatikan ya. Jadi mak tekanan darahnya rendah, dan kalau mak kalau bekerja jongkok, terus dari jongkok naik gitu, itu mau gelap itu ya pandangan mata. Nah, itu mak udah alami dari sejak gadis muda sampai sekarang, tidak pernah berubah. Jadi memang udah kondisi mak seperti itu ya. Nah, kebetulan begitu pintu ditutup, mak perlu tomat kaleng. Tomat kalengnya sebesar gaban pula ya kan, besar gitu. Karena tangan yang satunya sakit, mak pegangnya pakai satu tangan, yang satu ini paling dipegang kayak gitu aja ya. Terus mak bawa, ya mak biasanya seperti monyet ya, jalannya cepat gitu. Jadi mak bawa, terus jalan ke tempat pembukaan kaleng. Buka kalengnya bukan seperti yang di rumah kita cek gitu, bukan main gitu kan. Nah, jadi pas dalam perjalanan dari storeroom itu ke tempat pembukaan kaleng itu, kaleng tomatnya jatuh. Jadi begitu kaleng tomatnya jatuh, mak tahu lengan kiri sini sakit. Jadi mak ini tangan nggak bisa dipakai kan. Jadi mak jongkok pakai satu tangan, terus pakai kaki ditahan gitu, angkat naik, langsung berdiri, langsung buka kalengnya. Begitu muter-muter buka itu kan pakai tenaga juga kan. Itu terasa kok nafasnya makin hilang ya. Terus pandangan sekeliling mak itu jadi berubah seperti 3 dimensi. Terus dari sini terasa mulai gitu, seperti hancur, seperti bibir pun kebas gitu ya. Pandangan hilang, kayak 3 dimensi, kayak terang, kayak ada lampu-lampu gitu. Mak sendiri terkejut, mak tinggalkan itu kaleng tomatnya itu. Mak langsung cari kursi. Kebetulan memang mak sediakan kursi di sana kan, karena sering mau gelap gitu ya. Jadi mak sediakan kursi, mak duduk gitu. Tapi kok perasaannya gak enak sekali ya, kok dada sesak gitu ya, kok seperti mau pingsan gitu. Jadi mak duduk sampai sekitar 10 menitan gitu ya. Udah agak baikan gitu. Terus temen udah bilang, pulanglah kau mak, pulanglah kau. Pikir mak kalau pulang ya, kalau misalnya terjadi apa-apa di rumah itu kan cuman 2 anak ini aja di rumah ya. Jadi juga gak ada gunanya. Kalau di tempat kerja itu banyak yang nyetir, ada suster, qualified nurse ya, 5 orang gitu ya. Banyak teman-teman di sana kan bisa menolong ya. Jadi mak bilang nggak usah lah, ditahan dulu. Jadi mak tahan. Lagian kalau ditinggal, dia tinggal sendirian, kerja juga gak etis sekali ya. Kerja sendirian untuk 100 orang itu gak mungkin kan. Jadi mak bilang ditahankan dulu. Jadi mak duduk istirahat sekitar 10 menit, merasa baikan. Nah, jadi poinnya di sini ya, kalau misalnya kita kondisi kita sendiri, ini bukan kena vaksinnya itu ya, ini karena kondisi mak sendiri. Kalau tekanan darahnya rendah, harusnya ambillah 2 hari istirahat begitu. Ini anjuran mak ya. Kalau misalnya tidak kerja mak ya, mak tidak tahu reaksi badan mak seperti itulah. Jadi ini karena kelelahan, kerja capek gitu ya. Kita ada peak hour di kitchen ya, di mana itu saatnya kita kerjanya banting cepat gitu ya. Memang kerja jadi chef itu pekerjaan laki-laki kalau di sini kan. Nah, itu dia poinnya. Jadi setelah itu ini kan makin siang ya, mak setelah istirahat bagus, merasa baik, bisa nyambung kerja. Cuman kerjanya agak lambat, nggak bisa seperti biasa karena ini joint ini udah mulai sakit. Jadi mak udah mulai merasa, ini seperti merasakan gejala kita waktu mak kena corona. Mak kan pernah kena corona ya. Jadi ini gejalanya seperti kena corona, cuman
dia tuh mild, dia tuh ringan sekali, tapi ada gitu ya. Ini udah mulai sakit, terus tenggorokan nggak gatal tapi batuk, ya ada batuk-batuknya. Terus ini dada kok rasanya nafasnya agak pendek-pendek gitu ya. Nah, nafas pendek-pendek ini yang bikin mak nggak kuat kerja ya. Nah, kemudian juga ada satu gejala yang sampai sekarang masih ya, itu haus. Padahal waktu mak kena corona itu mak tidak haus, tapi wak haus ya. Jadi tambah lagi gejala haus, haus sekali. Nah, jadi ini ditambah lagi satu gejala memuntah, memuntah. Jadi hari kedua itu asik mau muntah aja perasaannya, tapi tidak betul-betul muntah ya. Nah, jadi ditahankan hari itu, selesai shift pulang mak jam 5 sore. Sampai di rumah begitu duduk terasa aduh ini perasaannya seperti kena corona gitu ya. Perasaannya capek gitu. Jadi mak istirahat dan tangan ini tetap aja sakitnya nggak hilang-hilang. Nah, terus tidur sampai besok pagi ya. Terus ditanya sama Wak bisa kerja, bisa lah mak, bisa bandel kan, bisa pergi. Jadi hari ketiga itu hari Jumat ya. Hari Jumat itu biasanya fish and chips ya di dapur yang kita masak ya. Jadi bekerjalah seperti biasa. Jadi pas mau masak fish and chipsnya itu kan kita pakai deep fryer. Kalau kita hidupkan deep fryer itu kan panas ya. Kalau udara, kita bekerja di dapur tuh harus pakai masker ya. Jadi ditambah udara panas, ditambah masker, ditambah dengan nafas yang pendek-pendek itu, nggak kuat kita, badan kita seperti nggak bisa nafas. Mau buka masker tidak diperbolehkan. Jadi anehnya ini ya, badan mak terasa panas gitu loh. Terus biasanya kalau mak itu takut dingin, suruh tutup pintu, tutup jendela. Ini mak buka pintu sampai chef yang lain yang nutup pintu. Habis itu mak pikir, minta maaf lah ya, kok aku yang merasa panas. Kupikir semua orang merasa panas. Akhirnya mak buka pintu, keluaran gitu ya, menghirup udara dingin tuh kok rasanya enak sekali. Dan ternyata dari hari Rabu di vaksin ya. Jadi hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu itu 3 hari itu suhu badan mak itu naik sedikit. Jadi biasanya suhu badan mak itu 36,1 gitu. Jadi ini naik jadi 36,5, tapi tidak termasuk demam itu ya. Tapi mak bisa merasakan panas gitu, panas badan kita. Nah, batuk-batuk. Kemudian lidah juga hilang rasanya. Semalam masih batuk-batuk, hari ini udah reda. Lidah pagi ini agak bisa merasa ya. Jadi 2 hari itu hilang selera karena seperti gejala corona juga ya, hilang sama sekali. Nah, jadi karena mau pingsan gitu kan dan timbul gejala corona ya, dan kebetulan hari itu hari Kamis kita setiap minggu di tes corona. Jadi dari sejak kita lockdown, selesai lockdown itu mak udah dites corona 24 kali swab itu ya. Jadi hari Kamis itu yang ke-25 kali mak di swab itu ya. Jadi pikir mak ini, wah jangan-jangan nih bukan karena memang kena lagi ya kan. Jadi di swab dan hasil tes udah kembali negatif. Berarti itu benar ya, itu efek samping dari suntikan vaksin ini. Sebagai informasi tambahan ya, mak kasih tahu vaksin yang mak dapat di Inggris ini vaksin dari Pfizer BioNTech ya, tapi diproduksi di Belgia. Jadi kita dapat vaksinnya dari Belgia, didistribusikan di UK sini. Jadi bagi teman-teman yang menonton video ini tinggal di Indonesia dan mak dengar di sana vaksinnya pakai Sinovac ya. Nah, tujuan akhir vaksin itu sama ya, tapi kandungan dalam vaksin itu beda. Jadi yang mak pakai di sini itu kandungannya itu messenger RNA, sementara yang ada dalam Sinovac itu kuman corona yang sudah mati. Jadi mungkin reaksi tubuh tidak sama ya. Nah, jadi ini kalau kita punya di sini katanya perlindungan 95% didapat 10 hari setelah suntikan kedua. Jadi
mak hari ini hari Minggu ya, udah karena gak kerja mak hari ini ya, jadi udah total merasa baik, gak gini-gini sekali ya. Jadi kalau ditanya mak kapok nggak mak ini habis disuntik vaksin corona ini mak dapat efek seperti ini, jawabannya tidak. Karena waktu kena corona itu sampai kayak gini, Ri, tolong mama Ri, sesaknya itu, nah ini sesaknya cuma dikit, ini terasa sesaknya karena kerja ya, chef itu kerjaan laki-laki, itu kerjaan berat juga ya. Nah jadi kalau ditanya kapok enggak, jawabannya enggak. Lanjut dengan dosis kedua, lanjut ya. Jadi inilah dia ya, mak kasih informasinya mengenai dari hari kedua, ketiga, keempat setelah dapat vaksin. Dan semalam hari Sabtu mak kerja juga ya, jadi hari Kamis, hari Jumat agak drama gitu ya. Hari Sabtu udah tenang, udah kerja seperti biasa. Nah ini sekarang ada sedikit ini loh, pegel-pegel gitu, dikit aja seperti gejala flu, tapi ringan sekali, agak menghilang. Nah ada satu yang lucu ya, waktu mak kena corona itu, mak juga merasa perutnya sakit gitu, seperti mau ini mau diare gitu ya. Waktu kena corona ini mak bolak-balik ke toilet tapi nggak ada. Nah sekarang mak udah pintar, udah tahu itu cuma gejala aja, dan memang benar sakit perut. Jadi tetap juga mak minum itu puyer pagoda. Jadi waktu mak kena corona itu karena gejala sakit perut ini ya, mak minumlah puyer pagoda ya. Dan ternyata ya dia itu meredakan gejala flu-nya ya. Dan sesak nafasnya itu juga ikut reda. Makanya mak selama kena corona, karena corona itu kan tidak ada obatnya, itu badan kita yang melawan sendiri ya. Jadi untuk meringankan gejalanya itu mak pakailah itu bubuk pagoda itu, dan diteruskan sama si Butet juga waktu dia kena, dan agak reda, membantu sekali juga ya. Tapi itu bukan obat untuk corona, itu cuma obat untuk meredakan. Nah, jadi beginilah ya info dari mak ya, dan ditunggu juga info-info berikutnya. Ini mak ada informasi juga dari teman-teman mak yang dapat vaksin itu ya. Jadi dari sekian banyak teman mak yang dapat vaksin itu, reaksi cewek itu lebih terasa daripada cowok. Cowok itu pada tidak berasa, cowok itu cuman berasa sakit dikit aja, sementara cewek sampai nggak bisa ngangkat tangan. Nah ya, semoga informasi ini berguna ya bagi teman-teman ya. Persiapan apa yang perlu dilakukan di rumah sebelum pergi mendapatkan vaksin, terutama yang tinggal di Kanada dan Amerika, kayaknya kita mendapatkan vaksin yang sama ya. Dan satu lagi, waktu mau pergi itu gak usah pakai jinjang ketat-ketat. Kalau emak ya 4 jam setelahnya itu tangan nih gak kuat ya, jin yang ketat tuh mau dilepas, mau ganti baju itu kan mesti 2 tangan, gak bisa, gak kuat, mesti minta tolong Wak.